Tetapi kita tidak harus mengisolasi diri kita sendiri, kecuali isoman ya, di dalam rangka ketika sudah terkena COVID. Tetapi kalau dalam kehidupan wajar, kita tidak perlu mengisolasi diri dari pergaulan. Kita mungkin menarik diri dari orang-orang yang bersalah ataupun berdosa, itu betul. Tetapi kita tidak bisa menarik diri kita dari orang-orang di dunia, karena kita diutus ke dalam dunia untuk menjadi terang dunia dan garam dunia. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam episode yang ke-41 di dalam serial perenungan Kitab Matius dengan tema Panggilan Matius. Saya akan bacakan untuk kita semuanya firman Tuhan dari Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Sobat setia yang dikasihi oleh Tuhan, siapa prospek yang cocok untuk kerajaan Allah, untuk menjadi murid Yesus Kristus? Siapa di antara tetangga, teman yang menurut saudara yang paling banyak kemungkinan besar akan menerima Injil? Mereka yang taat, religius, dan terhormat, atau mereka yang mungkin fasik, tidak beragama, dan yang tidak bisa diterima di masyarakat? Jika ada bagian yang harus memberi kita kehati-hatian terhadap penilaian yang sesuai dengan prospek Injil, seharusnya dari kisah Matius 9 ayat 9 sampai 13 yang baru saja kita baca, yakni teks kita tentang panggilan Matius. Di dalam perenungan kali ini kita mempelajari nats melalui ajaran dan teladan tentang pemuridan dan pikiran Kristus yang kita lakukan dengan baik. Mari kita mulai dengan mengalihkan perhatian kita kepada hal yang pertama, panggilan Matius di tempat kerjanya. Kita pertama-tama melihat pribadi Matius. Namanya juga disebutkan sebagai Lewi, bisa dibaca di dalam Matius 9 ayat 9. Markus menyebut dia sebagai anak Alfeus, Markus 2 ayat 14. Perhatikan bahwa rasul lain, Yakobus, juga dinamai putra Alfeus, Matius 10 ayat 3. Hal ini membuat beberapa orang mengira mereka saudara tiri, tetapi banyak yang meragukan hal ini. Tapi ini bukan hal yang penting. Kita perhatikan bahwa Matius sebagai pemungut cukai ataupun pemungut pajak. Pekerjaannya adalah mengumpulkan pajak untuk pemerintahan Romawi. Istilah pemungut cukai ataupun pemungut pajak menggambarkan posisi yang diisi oleh orang Yahudi, dikontrak oleh orang Romawi untuk mengumpulkan pajak dari saudara-saudaranya satu bangsa,
yakni Yahudi. Karena itu mereka sangat dihina dan disamakan dengan orang berdosa. Matius 9 ayat 11, kemudian Matius 18 ayat 17. Matius, murid yang dipanggil. Mungkin yang mengherankan banyak orang, Yesus mengatakan kepadanya, "Ikutlah aku." Matius 9 ayat 9a. Ini adalah panggilan untuk menjadi muridnya. Yesus memanggil muridnya yang bernama Matius ataupun Lewi. Bertentangan dengan ekspektasi banyak orang, Yesus melihat sesuatu di dalam diri Matius yang membuatnya cocok menjadi prospek. Matius menunjukkan bahwa perkiraan Yesus tentang dia tidak beralasan. Dia menerima panggilan Yesus, maka berdirilah Matius dan mengikuti dia. Jadi Matius tidak menunda-nunda akan responnya. Begitu Yesus memanggil dia untuk mengikuti Yesus, dia langsung berdiri dan mengikuti dia. Seperti yang juga dilakukan oleh Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes sebagai murid-murid pertama di dalam kelompok para nelayan yang sudah terlebih dahulu mengikut Yesus. Tentu saja pemungut pajak yang satu ini dibenci oleh saudara-saudara Yahudi karena bekerja di pihak penjajah. Menjadi salah satu dari 12 rasul, penulis Injil Matius ini mencoba menyelamatkan saudara seiman bahwa pemungut pajak yang begitu hina bisa menjadi murid yang berguna bagi Yesus. Menjadi semakin jelas saat kita membaca selanjutnya tentang yang kedua, pesta di rumah Matius. Para tamu undangan. Matius mengadakan pesta untuk menghormati guru barunya. Tetapi kemudian banyak pemungut pajak dan pendosa yang juga datang ikut pesta, yang duduk bersama dengan Yesus dan para murid-muridnya. Sebagai tuan rumah, Matius tidak diragukan lagi mengundang dan mengizinkan orang teman fasik untuk duduk dan berbaur dengan Tuhan dan murid-muridnya juga. Apakah Matius tidak tahu kebiasaan sosial ataupun kebiasaan masyarakat yang dia langgar? Tentu saja, tapi dia sudah belajar pelajaran yang akan segera diajarkan kepada yang lainnya, termasuk diajarkan kepada kita pada hari ini. Tantangan orang Farisi. Sekte agama orang Yahudi ini terkejut. Orang Farisi adalah orang yang terpisah ataupun memisahkan diri. Mereka adalah pengamat ketat tradisi para nenek moyang, terutama di dalam soal kebersihan ritual. Orang-orang Farisi dan semua orang Yahudi tidak akan makan kecuali mereka membasuh tangannya sesuai dengan tradisi nenek moyang yang mereka pegang. Markus 7 ayat 3. Mereka bertanya-tanya, mengapa Yesus mau makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yang disebut terakhir kemungkinan besar itu adalah termasuk kelompok perempuan pelacur ataupun perempuan sundal. Mereka menanyakannya kepada murid-murid Yesus. Kemungkinan besar mereka melakukannya dengan berdiri di luar, dan murid Yesus sendiri yang pergi keluar karena tidak mungkin orang Farisi akan berani datang ke tempat pertemuan orang berdosa seperti itu. Tanggapan Juru Selamat. Penjelasan mengapa dia bergaul dengan para pendosa. Yang membutuhkan tabib adalah orang sakit, bukan mereka yang sehat. Jadi orang berdosa, bukan orang benar yang membutuhkan seseorang yang memanggil mereka untuk bertobat. Ini adalah respon ataupun tanggapan Juru Selamat terhadap pertanyaan orang-orang Farisi. Kemudian Yesus memberi teguran atas apa yang kurang di dalam hidup mereka ketika dia memanggil orang-orang berdosa untuk bertobat. Pengorbanan tanpa belas kasihan tidak ada artinya. Seperti yang diajarkan di dalam Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ini menyiratkan bahwa ketaatan beragama mereka kurang berkualitas atas belas kasihan. Ini adalah kritik Yesus kepada orang-orang Farisi. Atau mereka tidak akan begitu membenci orang berdosa yang membutuhkan keselamatan.
Di dalam panggilan Matius diikuti dengan pesta di rumahnya, Yesus memberi ajaran dan teladan penting tentang penginjilan dan pemuridan. Untuk menguraikannya, mari kita perhatikan hal yang ketiga, beberapa observasi ataupun pengamatan. Jangan menghakimi diri sendiri atau orang lain. Jangan berpikir seseorang terlalu jahat untuk mencari murid Yesus, baik diri saudara sendiri atau orang lain. Sedikit orang yang bisa melampaui Paulus karena dosa-dosanya yang dia lakukan. Namun Tuhan Yesus menyelamatkan Paulus dan menjadikan Paulus sebagai rasulnya. Bisa dibaca di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 16. Yesus melihat orang bukan untuk apa mereka, tetapi untuk apa mereka bisa menjadi. Seperti di dalam kasus Simon Petrus yang dia panggil Kefas ataupun Petrus, bisa dibaca di dalam Yohanes 1 ayat 40 sampai 42. Petrus tidak hidup sesuai dengan namanya, batu karang. Sampai beberapa tahun dia bertumbuh sebagai seorang murid. Jadi di dalam Tuhan ada harapan, di dalam Tuhan ada pertumbuhan. Kita tidak boleh lupa bahwa Yesus mati untuk menyelamatkan orang berdosa. Tidak ada orang Kristen yang sempurna. Mereka tetap diampuni. Orang kudus adalah orang yang berdosa, yang terus berusaha untuk meninggalkan dosa. Gereja bertumbuh dari kelemahan, bukan dari kekuatan, yaitu bersedia menerima anggota yang lemah, tidak sempurna, membantu mereka untuk terus bertumbuh. Gereja tidak pernah bertumbuh dengan menjauhkan orang-orang yang lemah. Apa yang Yesus katakan kepada orang Farisi? Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius 21 ayat 31. Jangan bingung dengan pemisahan ataupun isolasi. Benar bahwa kita harus terpisah dengan dunia. Kita tidak bisa bersekutu dengan dosa. Kita tidak bisa terlibat di dalam perbuatan jahat orang lain. Tetapi kita tidak harus mengisolasi diri kita sendiri. Kecuali isoman ya, di dalam rangka ketika sudah terkena COVID. Tetapi kalau dalam kehidupan wajar, kita tidak perlu mengisolasi diri dari pergaulan. Kita mungkin menarik diri dari orang-orang yang bersalah ataupun berdosa, itu betul. Tetapi kita tidak bisa menarik diri kita dari orang-orang di dunia, karena kita diutus ke dalam dunia untuk menjadi terang dunia dan garam dunia. Meskipun kita bukan dari dunia, kita telah diutus ke dunia. Untuk menjadi garam dunia, kita harus berbaur dengan manusia lain. Untuk menjadi terang dunia, kita harus bersinar di dalam kegelapan. Sementara kita harus memperhatikan pengaruh teman yang salah, kita harus mau menjangkau mereka yang terhilang. Jadi kita berhati-hati menghindari teman yang bisa menyesatkan kita, tetapi kita juga mau menyelamatkan mereka yang tersesat ataupun yang terhilang. Jangan lupa pentingnya berbelas kasihan. Kita tidak bisa menerima pengampunan jika kita tidak berbelas kasihan. Kita akan dihakimi berdasarkan standar tanpa belas kasihan jika kita tidak berbelas kasihan. Yakobus 2 ayat 12 hingga ayat 13. Agama tanpa belas kasihan sangat tidak menyenangkan Tuhan. Kesimpulannya, dalam panggilan Matius, Yesus mendemonstrasikan kuasa transformasi Injil, mampu memanggil pemungut cukai yang dibenci dan mengubahnya menjadi rasul yang terkasih, mampu menarik orang-orang yang tersisih dari masyarakat, memberikan kasih dan harapan untuk kehidupan baru. Pada pesta di rumahnya, Matius mendemonstrasikan transformasi kekuatan Injil, mengubah orang yang mungkin dimotivasi oleh keserakahan menjadi tuan rumah yang ramah.
menjadikan seseorang yang mungkin sebelumnya bersenang-senang dalam perilaku jahat teman-temannya, sekarang mengkhawatirkan kesejahteraan rohani mereka. Jika berdasarkan refleksi jujur dari bagian ini, kita melihat diri kita lebih seperti orang Farisi daripada Yesus atau murid yang baru ditemukan. Ini kata-kata Yesus menggerakkan kita untuk bertobat dari pembenaran diri kita. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa." Matius 9 ayat 12-13. Apakah saudara membutuhkan penyembuhan rohani yang disediakan oleh Dokter Agung kita Yesus Kristus? Mari, datanglah kepadanya sekarang. Sobat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita yang sudah disembuhkan oleh tabib agung maupun yang belum disembuhkan, mari kita sama-sama datang untuk merayakan sukacita, menerima saudara kita yang terhilang untuk kembali datang kepada Tuhan. Dan marilah kita bekerja bersama-sama untuk melayani demi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.